Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah di ruang lingkup Manajemen Pendidikan Islam, yaitu praktek mengajar. Ini menarik karena jurusan Manajemen Pendidikan Islam juga diberikan mata kuliah praktek mengajar. Untuk membahas itu kita akan mencoba mengeksplorasi konsep dasar dari praktek mengajar seperti apa yang dibutuhkan oleh para mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, sehingga para sobat MPI mengetahui secara detail tentang teknis praktek mengajar di lingkungan sekolah maupun madrasah. Setidaknya kalau kita berbicara tentang keterampilan mengajar bagi seorang guru di mata analis seperti sobat MPI ini, ada 8 yang bisa dilihat. 1. Praktek mengajar ini terkait dengan kemampuan bertanya, membangun keterampilan bertanya bagi siswa, sehingga kemudian pembelajaran menjadi interaktif, sehingga menimbulkan curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi dari siswa. Di samping itu juga memberikan yang kedua, reinforcement, memberikan penguatan. Jadi seorang guru harus bisa memotivasi bagi siswanya, bagi peserta didik agar selalu bergairah dalam mengikuti perkuliahannya atau pembelajarannya. Yang ketiga, terkait dengan konsep praktek mengajar ini juga harus bisa melahirkan berbagai macam variasi pengajaran, sehingga ada kreativitas dalam menyampaikan informasi. Ada berbagai macam pendekatan-pendekatan yang bersifat mendorong siswa lebih aktif dalam belajarnya. Yang keempat, terkait dengan bagaimana seorang guru itu bisa membimbing diskusi kelompok yang menyehatkan, yang sangat edukatif, sehingga siswanya memiliki kedalaman informasi, kedalaman analisis, sekaligus juga keterampilan sosial untuk membangun kerjasama dengan temannya. Yang kelima, yang tidak kalah penting, mengapa praktek mengajar ini penting? Karena melatih para sobat MPI ini untuk bisa menjelaskan informasi sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, sehingga menjadi komunikator yang baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yang nomor 6, biar mengambil posisi ini keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kegiatan belajar dan mengajar. Pembuka itu sebagai trigger, sebagai pemantik agar jalannya cerita, jalannya mengajar itu memiliki mood yang bagus bagi semua yang terlibat di kelas itu, dan ditutup happy ending yang menyenangkan. Yang ketujuh, bagaimana seorang sobat MPI ini bisa mengelola kelas dengan baik, dengan efektif, dengan efisien. Kelas ini juga sebagai organisasi yang membangun kebersamaan dalam belajar, berkolaborasi dalam mencari ilmu. Sehingga setiap para yang terlibat di kelas ini saling berpartisipasi untuk mencapai output pendidikan yang baik. Saya rasa itu 7 hal itu yang menjadi kata kunci dalam membingkai sebuah konsep keterampilan praktek mengajar di dalam kelas. Saya ulangi lagi tadi terkait dengan 1, keterampilan bertanya. 2, keterampilan memberi penguatan, reinforcement. 3, mengadakan berbagai macam variasi pembelajaran biar pembelajarannya menyenangkan dan menarik. Yang keempat,
membimbing kelompok diskusi agar lebih interaktif, lebih kaya pengalaman pembelajaran. Yang kelima, bagaimana Sobat MPI diajarkan tentang keterampilan menjelaskan informasi secara padat, lengkap, dan menarik tentunya. Yang keenam, bagaimana Sobat MPI ini diajarkan tentang membuka dan menutup sebuah pertemuan di dalam kelas, membuka dan menutup kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketujuh, bagaimana mengelola kelas, bagaimana mengelola lalu lintas kelas, bagaimana mengelola setting ruangan di kelas agar tidak membosankan, agar kemudian menimbulkan rasa kooperatif yang tinggi di kalangan siswa. Kalau kita kupas apa saja yang termasuk dalam keterampilan bertanya ini, ya kita bagi misalnya terkait dengan keterampilan bertanya tingkat dasar. Ini melakukan kegiatan mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, ini Sobat MPI mendorong para siswa untuk bisa menyusun pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua juga melatih konsentrasi dari siswa agar fokus dan bisa mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Yang ketiga tentu belajar antri atau menunggu giliran bertanya. Nah, bila banyak yang bertanya, maka diajarkan juga tentang cara mengantri dalam bertanya biar kondusif situasi kelas. Yang keempat, siswa juga sampean juga akan melatih diri untuk memberikan waktu berpikir kepada siswa biar mereka bisa merenung, bisa menganalisis dengan secara lebih mendalam dan sebagainya. Selanjutnya dalam memberikan tuntunan, memberikan nasihat-nasihat pada setiap siswa agar kemudian selalu sabar, konsisten dengan jalan yang dia pilih yang itu untuk kebaikan kita semua. Nah, untuk keterampilan yang sifatnya lanjut, pertanyaan lanjut itu biasanya dikaitkan dengan bagaimana interaksi yang semakin tinggi antara guru dan siswa. Jadi strategi belajarnya dinaikkan dari yang awalnya C1 pengetahuan ditingkatkan menjadi C2 comprehension atau jauh bisa menerapkan. Jadi guru harus bisa memberikan dorongan yang sangat kuat agar siswa bisa menerapkan apa yang dia pelajari di dalam kelas. Nah, selain itu yang nomor 2 adalah keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan ini bisa secara verbal dengan omongan, beri nasihat tadi itu, atau secara nonverbal dengan gerak yang mendekati, dengan mimik dan gerakan badan, dengan sentuhan. Syaratnya apa? Biar menimbulkan penguatan yang efektif bagi siswa, karakter gurunya sendiri harus hangat dan antusias. Jadi harus menjadi pribadi yang menarik untuk diajak ngomong. Juga omongannya bermakna, memberikan titian kolbu, memberikan saran-saran yang membuat mereka menjadi dewasa. Sasarannya harus jelas ya pada siswa tadi dengan menggunakan bahasa mereka, dan itu juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, terkait dengan keterampilan mengadakan variasi, alternatif variasi tadi, variasi kayak mengajar misalnya ya, suara, kontak mata ini ya kan, gerakan badan seperti yang saya lakukan ini, mengubah posisi biar yang lihat nggak bosen gitu kan, atau juga terkait dengan variasi media dan bahan dari visual, audio visual dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan variasi pola interaksi ya, dari yang klasikal, ceramah secara umum, kemudian juga kelompok penerangan ya, diskusi secara masif,
atau juga melakukan demonstrasi. Yang terakhir, poin yang ketiga, ya nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Konsep dasarnya yang tadi terkait dengan kemampuan bertanya, kemudian kemampuan variasi, ya kan, dan kemampuan memberikan penguatan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membimbing kelompok diskusi di dalam kelas. Ya. Jadi ini penting karena sekarang ini kemampuan sosial juga ditekankan dalam mengajar, dan setiap siswa harus bisa melibatkan diri dalam komunitas sehingga terjadi watak kerjasama kolaboratif. Saya juga diajari untuk memiliki tujuan dan proses yang sistematis. Oleh karena itu, dalam memimpin kelompok diskusi ini, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill ditekankan, ya, sehingga secara berkelanjutan mereka terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi dengan cara menanyakan kepada kelompoknya, bekerja sama memecahkan masalah, membolak-balik literatur, ya, terus juga membagi informasi dengan komunitas. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya guru juga harus bisa memastikan kelompok tadi itu bisa punya konsentrasi penuh dan setiap siswa diberikan pandangan-pandangan, dihargai cara pandangnya, sehingga mendorong adanya partisipasi di kelas. Nah, ini juga terkait dengan menutup diskusi yang efektif. Ya, diskusinya juga harus sesuai dengan topik yang lagi hot, lagi viral misalnya. Kesiapan mental dari guru dan siswa juga penting. Saya rasa 3 poin itu untuk mengawali perkuliahan kita secara online ini. Ya, tadi kita bahas tentang keterampilan bertanya, yang satu. Yang kedua tentang keterampilan menjelaskan. Yang ketiga tentang keterampilan bagaimana mengelola diskusi di kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat MPI, tetap jaya dan kuat. Luar biasa.